Yang selanjutnya adalah apa sih bagian yang penting dari proposal? Nah, titik yang dilihat program studi pada proposal di sini ya, karena kenapa kok kita itu terlalu administratif gitu ya, memperhatikan tulisan, kemudian memperhatikan konten. Karena apa? Karena kita itu pengen ketika proposal itu kita berikan ke calon pembimbing kalian, itu nggak malu-maluin gitu loh proposalnya. Meskipun nanti kalian akan digodok lebih matang lagi gitu ya sama pembimbing kalian, tetapi minimal itu nggak malu-maluin gitu loh. Proposalnya udah rapi gitu kan, kemudian kontennya juga udah bagus, udah ada detail di situ yang mungkin nanti sama pembimbing akan ditawarkan pengembangannya, atau misalkan pembimbingnya menawarkan untuk penambahan metode atau apa gitu ya, tapi minimal udah nggak malu-maluin gitu. Nah, di sini titik-titik yang akan dilihat program studi pada proposal. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, program studi itu bisa mengetahui masalah apa sih yang mau diselesaikan sama mahasiswa, kemudian alasan pemilihan metode, ini buat yang SPK, sistem pakar, data mining ya, dan sistem seperti apa sih yang mau dijadikan solusi gitu. Jadi enggak terus mata-mata berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan membuat sistem informasi bla 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 bla. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi habis masalah diuraikan dulu guys, solusinya gimana? Kamu mau membuat sistem seperti ini yang bisa menyelesaikan masalah bagian ini. Kemudian untuk menyelesaikan masalah di bagian itu, maka seharusnya ada sistem yang bisa ini itu. Nah, setelah solusi baru kemudian berdasarkan jabaran di atas, maka peneliti mau membuat sistem informasi bla 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 di tempat ini. Gitu. Jadi jangan habis masalah langsung sistem informasi ya, tapi diuraikan dulu guys solusinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah batasan. Program studi itu bisa mengetahui detail sistem yang akan dikembangkan. Batasan itu meliputi hak aksesnya apa, kemudian kalau ada metode yang digunakan itu apa. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini metode itu enggak selalu metode metode yang digunakan untuk SPK atau sistem pakar atau data mining ya. Tetapi kalau misalkan kalian memiliki metode analisis tertentu dan itu unik, misalkan kalian untuk menganalisis itu tidak dengan wawancara tetapi dengan kuesioner. Nah, artinya kan ada metode penghitungan untuk analisis itu. Nah, itu nggak apa-apa dituliskan di situ. Nah, terus kemudian hak akses itu terdiri dari siapa saja dan mereka itu bisa ngapain aja, itu didetailkan gitu ya. Nah, kemudian sama fitur-fitur yang kamu unggulkan yang mungkin kamu bahas di tinjauan pustaka. Jadi misalkan penelitian A itu sistem e-commerce-nya itu notifikasi pengiriman barang itu berada di website. Sementara untuk di penelitian saya itu sistem notifikasinya itu masuk ke email atau melalui WhatsApp, menggunakan WhatsApp API gitu. Nah, jadi notifikasi pengiriman barang melalui WhatsApp API atau email tadi itu dimasukkan ke batasan sistem gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi program studi dapat mengetahui kebaruan penelitian yang diajukan. Ingat bahwa kebaruan di sini bukan perbandingan metode, yang sana pakai waterfall, yang kamu pakai RAD, kemudian yang satu pakai prototype, yang kamu pakai waterfall, bukan yang seperti itu ya. Tetapi ditekankan pada fitur dari programnya.
Itu yang biasanya kita lihat, karena itu nanti yang akan dilihat juga oleh pembimbing kalian ketika kalian melakukan seminar proposal skripsi. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah metode. Jadi, program studi dapat mengetahui metode pengembangan atau metode perhitungan gitu ya, yang digunakan untuk penelitian. Gitu. Jadi, buat yang mau ngambil SPK, kemudian sistem pakar dan data mining, ini metode harus ditulis dengan detail di metode penelitian karena kita bisa melihat keterbaruan metode, atau bukan keterbaruan nih, tapi lebih ke pengimplementasian metode itu nanti mau seperti apa di penelitian kamu, itu dari situ gitu. Nah, dan sekali lagi saya tekankan, kita tahu ini semua berdasarkan tulisan kamu gitu ya. Kalau saya ngobrol langsung aja gimana Bu? Karena saya bisanya ngobrol gitu ya, nggak bisa nulis ngono. Saya jawab realistis saja, masalahnya saya itu adalah keterbatasan waktu. Program studi sistem informasi itu mahasiswa jumlahnya ada banyak, dan saya tidak hanya menangani angkatan atas saja, tetapi juga angkatan bawah itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian saya juga harus mengajar, dan saya ada aktivitas-aktivitas administratif yang lain, sehingga kalau misalkan saya harus ngobrol dengan mahasiswa satu-satu untuk membahas ini, tentunya nggak realistis gitu. Mungkin tidak akan sesuai dengan harapan mahasiswa. Jadi lebih baik di powerful-kan tulisannya saja, karena kita pasti akan melihat tulisan kamu. Kita pasti akan membaca tulisan kamu.